Pemirsa, kita tahu bahwa sepanjang tahun 2023 lalu, Build Your Dreams atau BYD, produsen otomotif raksasa asal Tiongkok, telah sukses menyalip Tesla, produsen mobil listrik terbesar dunia. Hal itu dibuktikan pada kuartal terakhir 2023, yang mana BYD dikabarkan mampu menjual 526.409 unit mobil listrik baterai, sedangkan Tesla sebanyak 484.507 unit. Dengan demikian, sepanjang tahun 2023, BYD secara total telah menjual sebanyak 3 juta kendaraan, sedangkan Tesla menjual 1,8 juta unit. Pencapaian tersebut melebihi dari estimasi penjualan yang diperkirakan oleh kedua produsen. Ada banyak faktor yang mungkin dapat menjelaskan alasan dibalik pencapaian BYD tersebut. Pertama, BYD dikenal dengan strategi harga yang lebih kompetitif dibandingkan Tesla. Mobil-mobil BYD umumnya ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, menjadikannya pilihan yang lebih menarik bagi konsumen yang mencari kendaraan listrik dengan biaya lebih rendah. BYD juga diketahui menawarkan berbagai model dan varian otomotif, mulai dari kendaraan compact hingga SUV dan mobil mewah yang memenuhi berbagai segmen pasar. Ini tentu memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Sementara itu, Tesla menawarkan sejumlah model kendaraan yang lebih terbatas, yang mungkin tidak memenuhi semua preferensi konsumen. Ditambah lagi, harga model-model Tesla juga pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan banyak model BYD. Ini bisa membatasi aksesibilitasnya bagi konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Kedua, BYD memiliki keunggulan besar di pasar domestik Tiongkok yang merupakan pasar kendaraan listrik terbesar dunia. Dominasi BYD di pasar Tiongkok memberikan kontribusi signifikan terhadap volume penjualannya. Selain itu, BYD juga mendapat keuntungan dari berbagai kebijakan pemerintah Tiongkok yang mendukung kendaraan listrik, di mana pemerintah Tiongkok diketahui telah mengimplementasikan berbagai kebijakan sepanjang dekade 2010-an untuk mendorong produksi dan pembelian mobil listrik, seperti subsidi untuk produsen mobil listrik, rendahnya suku bunga pinjaman usaha, insentif bagi pembeli, keringanan pajak, dan dukungan dana untuk penelitian dan pengembangan mobil listrik. Ketiga, Tiongkok sukses membangun rantai pasokan lokal sehingga tidak bergantung pada negara lain, di mana hampir semua komponen mobil BYD, mulai dari bahan baku hingga suku cadangnya, diproduksi mereka sendiri. Ini tidak seperti kebanyakan produsen mobil listrik yang bergantung pada pasokan perusahaan dari luar. Hal ini juga yang membuat harga kendaraan listrik buatan Tiongkok jadi jauh lebih murah dibandingkan kendaraan listrik buatan negara manapun, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Nah, karena berbagai faktor inilah, BYD dapat dengan mudah meningkatkan penjualan otomotifnya di Tiongkok dan di seluruh dunia. Ini juga yang membuktikan sekaligus membantah alasan Uni Eropa yang menyebutkan bahwa subsidi pemerintah Tiongkok untuk produsen mobil listrik membuat mobil listrik Tiongkok menjadi lebih murah di pasar internasional. Padahal faktanya, alasan harga kendaraan listrik Tiongkok bisa lebih murah adalah karena rantai pasokan lokal di seluruh Tiongkok semuanya terpenuhi secara mandiri. Lantas, mengapa subsidi menjadi alasan kunci bagi Uni Eropa menerapkan kebijakan tarif terhadap kendaraan listrik Tiongkok? Dan apa sebenarnya yang membuat Eropa, bahkan Amerika Serikat sekalipun, merasa terancam dengan kendaraan listrik Tiongkok? Kita bedah bersama dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, mari kita mulai pembahasan ini dengan pencapaian kendaraan listrik Tiongkok, karena dari sinilah yang memicu persaingan ketat antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok. Sehingga tentu saja hal ini yang menimbulkan kekhawatiran dan mungkin ancaman bagi Amerika Serikat dan Eropa.
The International Institute of Management and Development (IMD) memprediksi bahwa mobil listrik yang diproduksi pabrikan Tiongkok akan menguasai sepertiga pasar global pada tahun 2030 mendatang. Direktur IMD Center for Future Red Lines, Howard Yu, mengatakan prediksi tersebut didasari atas persaingan harga dan inovasi yang agresif. Apalagi produsen mobil Tiongkok lainnya seperti Geely, NIO, dan Li Auto memang membanderol kendaraan listrik mereka dengan harga terjangkau. Langkah ini menurutnya memberi produsen mobil listrik Tiongkok keunggulan kompetitif dan menjadi ancaman serius bagi pabrikan mobil asal Eropa. Maka dari itu, merespons dominasi Tiongkok di sektor industri kendaraan listrik yang makin agresif dengan bandrol harga murah, Uni Eropa telah menaikkan tarif impor hingga 38% atas mobil listrik asal Tiongkok pada Juni yang lalu. Komisi Eropa menetapkan kebijakan tarif tersebut kurang dari sebulan setelah Amerika Serikat melipat gandakan bea masuk kendaraan listrik Tiongkok menjadi 100%. Justifikasi Uni Eropa untuk menerapkan tarif ini didasarkan pada klaim persaingan tidak sehat akibat apa yang mereka sebut sebagai subsidi pemerintah Tiongkok yang mendistorsi. Namun klaim ini hanyalah alasan terselubung untuk mengadopsi proteksionisme, karena pada faktanya kemajuan pesat Tiongkok di sektor kendaraan listrik menegaskan daya saing dan kemampuannya dalam berinovasi. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada faktor-faktor tadi, bahwasanya Tiongkok telah berinvestasi secara besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, peningkatan produksi, dan penciptaan rantai pasokan yang kuat, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, bukan karena subsidi. Hasilnya, Tiongkok dapat melesat ke garis depan pasar kendaraan listrik global dan terus mendobrak batas-batas teknologi. Buktinya, berdasarkan survei FRI, Future Red Lines Indicator atau Indikator Kesiapan Masa Depan 2024 yang dirilis IMD, menyebutkan bahwa BYD menempati posisi kedua sebagai pemegang tata perusahaan otomotif paling inovatif di dunia, mengalahkan Volkswagen AG asal Jerman di tempat ketiga, Stellantis NV asal Belanda di urutan keempat, dan Hyundai Motor Co. Ltd asal Korea Selatan di peringkat kelima. Meskipun Tesla berhasil mempertahankan posisinya di peringkat teratas dengan skor 100 pada tahun 2023 dan 2024, namun perusahaan ini mesti waspada karena para pesaingnya terus merapatkan posisi. Sebagai contoh, BYD terus meningkatkan skor daya saing mereka dari 74,7 di tahun 2023 menjadi 78,20 tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi Tesla semakin terancam. Selanjutnya, Howard Yu mengatakan bahwa Tesla memang masih nomor satu, tapi selisih skor dengan peringkat di bawahnya semakin menipis. Meskipun begitu, Yu menekankan bahwa peringkat perusahaan dalam daftar ini bukan berarti perusahaan itu tidak inovatif. Hanya saja, inovasi beberapa perusahaan yang tertinggal tidak cukup pesat sehingga diambil alih oleh para pesaingnya. Contoh seperti yang terjadi pada Toyota yang peringkatnya terus merosot dari posisi 2 tahun 2022 ke peringkat 10 di tahun 2023 dan kini ada di posisi 11. Posisi Toyota itu lantas disalip oleh BYD, NIO, dan Li Auto dari Tiongkok. Kejatuhan peringkat Toyota menurut Howard Yu terjadi bukan karena mereka tidak inovatif, bukan tidak membuat persiapan untuk kendaraan listrik, melainkan karena inovasi mereka tidak bergerak secepat kompetitor asal Tiongkok. Semua bukti inilah yang sebenarnya membuat para kompetitor Tiongkok seperti Uni Eropa misalnya merasa terancam sehingga membuat berbagai alasan yang tidak masuk akal hanya untuk menutupi ketakutan mereka sehingga mengadopsi kebijakan proteksionisme. Itulah mengapa kebijakan tarif Uni Eropa terhadap kendaraan listrik Tiongkok telah memicu ketidakpuasan di antara banyak produsen listrik, serikat pekerja, dan asosiasi industri Eropa. Mereka berpendapat bahwa tindakan proteksionisme tersebut hanya akan menyebabkan perselisihan perdagangan yang berdampak negatif pada seluruh industri otomotif Eropa. Tidak akan pernah ada pemenang dalam perang tarif.
Dengan mengikuti langkah Amerika Serikat dalam mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok, Uni Eropa mempertaruhkan kemenangan yang sia-sia. Proteksionisme hanya bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari realitas kekuatan pasar global yang pada akhirnya dapat menyebabkan stagnasi dan inefisiensi. Pemirsa, merek-merek global mulai dari Tesla hingga BMW angkat suara menentang hambatan perdagangan dan berpendapat bahwa para produsen mobil tersebut mampu mengatasi persaingan dengan Tiongkok. Merugikan diri sendiri itu hal yang mudah. Begitulah kata CEO BMW Oliver Zipse kepada wartawan setelah produsen mobil premium Jerman itu merilis hasil kuartalan bulan lalu, di mana diketahui bahwa ternyata BMW sangat bergantung pada pendapatan bisnisnya di Tiongkok. Seperti kebanyakan produsen mobil Eropa lainnya, BMW membantah narasi bahwa industri otomotif Eropa membutuhkan proteksi. Selain itu, dengan memberlakukan tarif hanya akan berdampak buruk pada lingkungan. Tarif hanya akan membuat kendaraan listrik menjadi lebih mahal bagi konsumennya, sehingga memperlambat penerapan teknologi bersih. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan iklim Eropa yang ambisius dan menghambat upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Hal ini mengirimkan pesan yang bertentangan pada dunia, yakni kendatipun Eropa mengklaim sebagai pemimpin dalam kebijakan lingkungan, tapi malah bersedia mengorbankan kemajuan demi melindungi industri dalam negerinya. Kita tahu, Eropa telah berulang kali menyerukan upaya global untuk mencapai puncak karbon dan netralitas karbon, dan bekerja sama dengan Tiongkok dalam perubahan iklim dan transisi hijau. Kendaraan listrik Tiongkok dapat secara efektif mengurangi emisi karbon di Eropa. Namun, negara-negara Eropa ini malah menggunakan tongkat tarif saat bekerja sama dengan Tiongkok dalam transisi hijau. Oleh karena itu, alih-alih mengambil langkah proteksionisme, Eropa seharusnya menyambut baik kompetisi ini sebagai pendorong untuk memajukan perkembangannya sendiri. Dengan mendorong lingkungan yang kompetitif, Eropa dapat merangsang produsen untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas produksinya. Uni Eropa juga seharusnya mencari solusi kolaboratif yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, melakukan dialog terbuka dengan Tiongkok untuk mengatasi masalah yang dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, meningkatkan hubungan perdagangan, dan memberikan kontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan ekonomi global. Demikian Jurnal Barata kali ini, sampai jumpa.